Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Perkenalkan saya Dewi Darat Elfatika dengan NPM 0623016131. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau memaparkan materi mengenai imidacloprid sebagai agen toksik dalam kesehatan dan industri. Saya akan membahas mengenai profil imidacloprid, karakteristiknya, jalur paparan, mekanisme toksisitas, um, dampak kesehatan, berikut juga contoh kasus nyata, hingga upaya pengendalian risikonya. Pertama, kita masuk ke profil imidacloprid. Imidacloprid ini merupakan insektisida yang termasuk ke dalam golongan neonicotinoid. Pestisida ini banyak digunakan dalam sektor pertanian karena efektif untuk mengendalikan berbagai hama seperti urai, kutu daun, dan juga thrips. Salah satu keunggulan dari imidacloprid ini adalah sifatnya yang sistemik, yang artinya setelah diaplikasikan, zat ini dapat diserap oleh tanaman dan nantinya diedarkan ke seluruh bagian tanaman. Karena itu, hama yang menghisap cairan tanaman akan terpapar oleh pestisida ini. Imidacloprid ini tersedia dalam beberapa bentuk, di antaranya itu cair, serbuk maupun granul, sehingga penggunaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Pada slide ini dijelaskan mengenai karakteristik dari imidacloprid. Secara fisik, imidacloprid ini berwarna putih hingga krem, tidak berbau, dan mudah larut dalam air. Sifat ini membuatnya cukup mudah dicampurkan saat proses penyemprotan. Secara kimia, imidacloprid cukup stabil dalam kondisi penyimpanan normal. Selain itu, senyawa ini juga memiliki aktivitas insektisida yang tinggi sehingga efektif membunuh serangga sasaran. Namun, meskipun efektif, imidacloprid ini tetap memiliki risiko. Pada manusia, toksisitasnya tergolong sedang, tetapi pada lebah, toksisitasnya ini sangat tinggi. Hal ini menjadi perhatian karena lebah memiliki peran yang cukup penting dalam proses penyerbukan tanaman. Selain itu, imidacloprid juga dapat mencemari lingkungan, perairan, dan membahayakan organisme yang hidup di dalamnya. Paparan imidacloprid sendiri pada manusia dapat terjadi melalui beberapa jalur. Yang pertama adalah inhalasi atau terhirup. Ini dapat terjadi ketika seseorang menghirup uap atau partikel pestisida saat proses penyemprotan. Yang kedua adalah paparan melalui kulit atau dermal. Biasanya ini terjadi ketika pestisida mengenai tangan atau bagian tubuh lain tanpa perlindungan yang memadai. Yang ketiga adalah paparan oral atau tertelan. Hal ini dapat terjadi secara tidak sengaja, misalnya karena makanan atau minuman yang telah terkontaminasi oleh pestisida. Dari ketiga jalur tersebut, pekerja pertanian ini menjadi kelompok yang paling berisiko, yang sering berhubungan langsung dengan pestisida. Selanjutnya adalah mekanisme toksisitas. Imidacloprid ini bekerja pada sistem saraf dengan cara menempel pada reseptor nicotinic acetylcholine atau NACF, yang akibatnya pengantara impuls saraf ini menjadi terganggu. Pada serangga, gangguan ini menyebabkan kelumpuhan hingga pada kematian. Namun pada manusia, terutama jika terpapar dari jumlah besar, gangguan ini akan ada pada sistem saraf. Organ target utama dari imidacloprid sendiri adalah sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Paparan imidacloprid ini dapat menimbulkan efek akut maupun kronis. Efek akut adalah efek yang muncul dalam waktu singkat setelah paparan. Gejalanya dapat berupa mual, muntah, pusing, sakit kepala, iritasi mata dan kulit, serta sesak napas.
Sedangkan pada efek kronis ini muncul akibat paparan berulang dalam jangka panjang. Dampaknya dapat berupa gangguan neurologis, gangguan reproduksi, kerusakan hati, kerusakan ginjal, bahkan gangguan perkembangan janin. Karena itu, penggunaan pestisida ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan dampak kesehatan bagi pekerja maupun masyarakat di sekitarnya. Baik, selanjutnya pada slide ini terdapat contoh kasus nyata yang dilaporkan oleh Bata et al. Pada tahun 2023. Kasus ini terjadi pada seorang wanita muda yang menelan imidacloprid secara sengaja. Akibatnya korban mengalami mual, muntah, penurunan kesadaran, serta ada gangguan pada sistem sarafnya. Kondisinya cukup serius, ini sehingga memerlukan perawatan intensif di rumah sakit. Dari kasus ini kita dapat melihat bahwasanya paparan imidacloprid dalam jumlah besar dapat menyebabkan keracunan serius dan memerlukan penanganan medis yang segera. Selain itu, faktor seperti penyimpanan pestisida yang tidak aman dan kurangnya pengetahuan mengenai bahaya pestisida ini juga dapat meningkatkan risiko kejadian serupa. Untuk mengurangi risiko paparan, ini dapat dilakukan beberapa langkah pengendalian. Yang pertama adalah eliminasi, yaitu dengan mengurangi penggunaan pestisida jika memungkinkan. Kedua adalah substitusi, yaitu mengganti dengan pestisida yang tingkat toksisitasnya lebih rendah. Ketiga adalah pengendalian administratif seperti pelatihan pekerja, penerapan SOP atau standar operasional, dan pemberian label bahaya yang jelas. Kemudian penggunaan APD seperti masker, sarung tangan, kacamata pelindung, sepatu boot, serta pakaian lengan panjang ini juga sangat penting. Selain itu juga dapat dilakukan rekayasa teknik, misalnya menggunakan sprayer tertutup dan memastikan ventilasi yang baik. Tenaga kesehatan di sini memiliki peran yang penting dalam mencegah dampak pestisida. Peran pertama adalah memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan pestisida yang aman. Kedua, ini melakukan surveillance kesehatan untuk memantau kejadian keracunan pestisida. Ketiga, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala pada pekerja yang berisiko terpapar. Selain itu, tenaga kesehatan ini juga berperan dalam promosi penggunaan APD dan mendukung kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja di sektor pertanian. Sebagai kesimpulan, imidacloprid merupakan insektisida golongan neonikotinoid yang banyak digunakan dalam bidang pertanian. Paparan dapat terjadi melalui inhalasi, kontak kulit, maupun tertelan. Imidacloprid bekerja pada sistem saraf dan dapat menimbulkan dampak kesehatan baik akut maupun kronis. Oleh karena itu, penggunaan pestisida ini harus dilakukan secara aman dengan menerapkan pengendalian risiko, menggunakan APD, serta meningkatkan edukasi kepada pekerja dan masyarakat. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan dalam penyusunan PPT ini. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.